Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini saya akan menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi atau yang biasa dikenal dengan sebutan TDF. Tabel distribusi frekuensi ini masuk dalam statistika deskriptif karena fungsinya adalah menyajikan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Jadi, data yang jumlahnya banyak, kita bisa meringkasnya ke dalam bentuk yang ringkas, yaitu berbentuk tabel. Dari tabel yang sederhana ini, kita akan lebih mudah untuk membaca bagaimana kondisi data. Oke. Ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi dari data tunggal. Jadi bisa diperhatikan di sini. Nanti ada yang namanya TDF data tunggal dan TDF data kelompok. Untuk data tunggal, pada kolom setelah nomor ini adalah nilai. Ciri khas tunggal bisa terlihat di sini. Jadi nilainya satu-satu. Kalau data kelompok, di sini bentuknya adalah interval. Untuk yang lainnya sama saja. Selanjutnya untuk data kelompok. Ini yang membedakan antara data kelompok dengan data tunggal. Kalau data tunggal tadi di sini nilainya satu-satu, kalau data kelompok bentuknya adalah interval. Jadi ada jarak antara satu nilai dengan nilai yang lainnya. Biasanya data tunggal itu digunakan jika jumlah intervalnya kurang dari 3 atau jumlah datanya sedikit. Sedangkan kalau data kelompok jumlah datanya banyak dan intervalnya kalau dihitung nilainya lebih dari 3. Oke. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi dengan data kelompok. Karena kalau sudah bisa membuat TDF data kelompok, data tunggal sudah pasti bisa. Oke. Ini adalah langkah-langkah untuk menyusun interval dari TDF data kelompok. Pertama, kita urutkan data terlebih dahulu. Kita urutkan dari data terbesar sampai dengan data terkecil. Mengurutkan data bisa dengan manual saja atau bisa dengan bantuan Excel. Itu akan lebih mudah. Tapi kalau tidak bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan diurutkan secara manual saja. Kemudian, yang kedua adalah menghitung range. Range atau jangkauan. Range ini adalah selisih antara nilai tertinggi atau highest score dikurangi selisih antara nilai tertinggi atau highest score dengan nilai terendah atau lowest score. Jadi, setelah tadi data diurutkan dari besar ke kecil, maka kita akan bisa mengetahui nilai tertingginya berapa dan nilai terendahnya berapa. Dan jika dikurangi, maka selisihnya tersebut itu disebut sebagai range. Kemudian, langkah ketiga. Setelah menghitung range, kita hitung jumlah kelas. Jumlah kelas itu adalah jumlah banyaknya baris pada tabel distribusi frekuensi. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi, pada perhitungan kelas, hasil perhitungannya harus dibulatkan ke atas, walaupun angka di belakang komanya kecil. Misalkan didapatkan jumlah kelasnya, hasil K perhitungan K-nya adalah 5,01. Seharusnya kalau 5,01 dibulatkan itu menjadi 5. Namun pada kelas, perhitungan kelas, itu nilainya kita bulatkan ke atas menjadi 6. Kenapa 6? Ini adalah untuk antisipasi agar semua data yang ada itu bisa masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi. Dan ini adalah rumus K. K sama dengan 1 plus dalam kurung konstanta, ini adalah nilai konstanta, 1 juga konstanta, 3,322 dikali log N. Jadi harus punya kalkulator saintifik untuk menghitungnya. Jadi log N. N ini adalah jumlah datanya. Jadi pertama, jumlah data dilogkan dulu. Lalu hasil lognya kalikan dengan 3,322. Setelah dapat hasilnya yang dikurung di sini, kemudian baru jumlahkan atau tambahkan dengan 1. Jadi menambahkan 1 ini terakhir saja.
Jadi jangan 1 dulu plus 3,22 itu sudah salah. Jadi harus kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Oke. Selanjutnya langkah keempat. Langkah keempat adalah menghitung interval atau I. Caranya adalah urutkan data dari besar, maksud saya urutkan intervalnya. Nanti kalau sudah jadi intervalnya, urutkan interval dari interval yang paling besar nilainya, terus turun ke bawah sampai dengan nilai yang paling kecil nilainya. I rumusnya adalah R, range, dibagi dengan K atau kelas. Hasilnya harus dibulatkan ke atas. I harus di atas 3. Kenapa harus di atas 3 untuk TDF data kelompok? Kalau datanya tidak di atas 3, maka TDF-nya bukan kelompok tetapi tunggal. Ini adalah contoh soal. Buatlah TDF dari 30 data berikut ini. Data di sini masih acak. Jadi masih belum terurut dari besar ke kecil. Terus selanjutnya, bagaimana cara membuat TDF? Ini adalah perhitungannya. Pertama, kita urutkan dulu data dari besar ke kecil. Ini sudah terurut. Jadi paling besar atau highest score nilainya adalah 140. Sampai dengan nilai terendah atau lowest score-nya adalah 63. Sehingga di sini diketahui N jumlah datanya 1, 2, 3 sampai ini jumlahnya adalah 30 data. Maka ditulis N-nya adalah 30 dan H-nya adalah nilai tertinggi yaitu 140 dan nilai terendahnya adalah 63. Selanjutnya, menghitung range. Range adalah highest score dikurangi lowest score. Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai tertingginya tadi 140, nilai terendahnya 63. Jadi hasil range-nya adalah 77. Selanjutnya menghitung jumlah kelas. Jumlah kelas rumusnya adalah 1 plus dalam kurung 3,322 dikalikan log N. Tadi kita sudah ketahui bahwa jumlah datanya ada 30. Maka hitung dulu log N ini berapa hasilnya, lalu kalikan 3,322. Setelah hasilnya sudah ada yang di dalam kurung ini, lalu tambahkan hasilnya tadi yang dalam kurung tadi adalah 4,9067, lalu tambahkan dengan 1 dan hasilnya adalah 5,9067. Maka kelasnya dibulatkan ke atas, K-nya menjadi 6. Ingat, walaupun di sini nilainya adalah 5,01, yang namanya kelas harus dibulatkan ke atas. Kenapa dibulatkan ke atas? Untuk mengantisipasi agar semua angka bisa masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi. Tidak ada yang tertinggal. Oke, selanjutnya adalah menghitung interval. Tadi sudah disampaikan, menulis interval itu adalah dari yang interval terbesar sampai dengan turun interval terkecil. Interval adalah range dibagi dengan kelas. Range-nya tadi 77, kemudian kelasnya adalah 6. Sehingga didapatkan nilainya adalah I 12,8333. Maka I dibulatkan ke atas menjadi 13. Karena nilai I lebih besar dari 3, maka TDF-nya adalah TDF kelompok. Sehingga kolom setelah kolom nomor itu adalah interval, bukan nilai. Oke. Selanjutnya, ini adalah TDF dari data tunggal, nilai, di sini nilai. Sedangkan kalau TDF data kelompok, di sini interval. Oke, karena data di contoh kita tadi adalah kelompok, TDF data kelompok, maka kita lanjutkan membuat TDF data kelompok.
Pertama, langkah menyusun TDF data kelompok. 1. Ini adalah untuk mengisi kolom interval. Kolom yang ini. Bagaimana cara mengisi kolom interval yang ini? Caranya, tadi kita sudah dapatkan L-nya adalah 63 dan I-nya adalah 13. Maka interval terbawah pertama, yaitu terbawah pertama adalah ini. Ini terbawah pertama adalah 63, nilai terendah sampai dengan 63 plus 13 kurangi 1. Maka interval untuk baris terbawah pertama adalah 63 sampai dengan 75. Bisa dilihat di sini. Jadi, baris terbawah pertama intervalnya adalah 63 sampai dengan 75. Ingat, menulis interval yang paling atas itu adalah nilai tertinggi. Berarti kita bisa menulisnya dari bawah ke atas. Oke, kembali lagi. Interval kedua, terbawah kedua. Ini tadi kan sudah 75, maka tidak boleh lagi kembar 75 di sini, maka harus naik jadi 76. 76 sampai dengan 76 ditambah interval dikurangi 1, yaitu 76 sampai dengan 88. Maka nilainya ditulis di sini, 76 sampai dengan 88. Begitu seterusnya sampai dengan interval teratas atau baris pertama paling atas sendiri. Karena di bawahnya sudah 127, maka di sini 128 sampai dengan 128 ditambah interval dikurangi 1. Maka hasil interval teratas adalah 128 sampai dengan 140. Bisa kita lihat di sini. Oke. Masalah interval sudah selesai. Selanjutnya, langkah kedua adalah kolom turus untuk mengisi kolom turus dan frekuensi. Turus atau lidi ya. Hitung jumlah data sesuai dengan intervalnya. Di sini sudah saya berikan warna yang berbeda. Jadi, kita lihat sesuai dengan intervalnya masing-masing. Pertama, kita cari dulu interval 63 sampai 75 ada berapa di sini? Ini sudah pasti harus sudah terurut. 63 sampai 75. Yang masuk ke dalam interval tersebut adalah angka 63 dan 74. 79 masuk tidak? Tidak, karena dia di atas 75. Terus selanjutnya lagi. Interval terbawah kedua adalah 76 sampai 88. Maka kita lihat di sini, ini sudah selesai, berarti kita pindah ke sini. Nilainya adalah 79 sampai dengan ternyata 79 sampai dengan 87. Karena atasnya sudah 90, berarti dia sudah lebih dari 88, maka tidak masuk. Maka kita hitung jumlahnya. Tadi yang interval terbawah tadi ada 2, kemudian terbawah kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi tulis di sini. Ini turusnya, ini angkanya, frekuensi itu angka dari turus tadi. Jadi turusnya ada 2, kemudian turus yang baris kedua dari bawah ada 7 dan selanjutnya. Caranya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pengisian kolom FKB. FKB itu adalah frekuensi kumulatif bawah. Jumlahkan F atau frekuensi dari bawah ke atas. Oke. Ini tadi sudah selesai, sekarang ke sini. Jumlahkan frekuensi dari bawah ke atas. Sekarang pertama dari bawah ya, dari bawah ke sini. Pindahkan dulu angka 2. Seret pindah ke sini. Lalu jumlahkan angka 2 ini dengan frekuensi yang di atasnya. 2 ditambah 7, 9. 9 ditambah 7, 16. 16 ditambah 4, 20.
20 ditambah 7, 27. 3, 27 ditambah 3, 30. Ini adalah FKB-nya. Pastikan jumlah yang paling atas ini sama dengan N-nya atau total frekuensinya. Sedangkan kolom selanjutnya adalah FKA, frekuensi kumulatif atas. Jumlahkan frekuensi dari atas ke bawah. Jadi, ini frekuensinya kita jumlahkan. Ini anggap saja FKB-nya hilang dulu. Kita fokusnya ke kolom frekuensi dan kolom FKA. FKB-nya dihilangkan dulu. Oke, kita pindah 3-nya ke FKA. Seret pindah ke sini. Lalu 3 tambah 7, 10. 10 tambah 4, 14. 14 tambah 7, 21. 21 tambah 7, 28. 28 tambah 2, 30. Jadi, dan pastikan di sini 30 sama dengan jumlah N-nya. Jadi, selesai di sini FKA-nya. Lalu selanjutnya kita hitung prosentase. Prosentase itu adalah frekuensi dibagi dengan jumlah data dikali 100%. Jadi, di sini prosentase kita lihat untuk frekuensi 3. Berarti 3 dibagi 30 dikali 100, hasilnya 10%. Selanjutnya 7 dibagi 30, hasilnya 23,3%. Sampai dengan terakhir 2 dibagi 30 dikali 100%, hasilnya 6,67%. Lalu selanjutnya menghitung PKB dan PKA. Caranya sama dengan menghitung FKB dan FKA. Jadi, misalkan ini, untuk menghitung PKB, pindah saja dari bawah dulu. PKB adalah prosentase kumulatif bawah. Jadi, kita hitung dulu. Pertama, kita pindah dulu angka 6,67-nya di paling bawah sini. Pindah ke sini, seret. Kemudian 6,67 ditambah 23,33, 30. 30 ditambah 23,33, 53,33. 53,33 tambah 13,33, 66,66. Selanjutnya sampai dengan terakhir ditambahkan 10, hasilnya 100%. Ya, karena ini prosentase, maka nilainya harus sama dengan paling atas ini, PKB-nya 100%. PKA juga seperti itu, PKB-nya anggap hilang dulu. Kita mulai dari atas, 10 pindah ke sini. 10 ditambah 23,33, hasilnya 33,33. 33,3 tambah 13,33, ketemunya 46,66. Sampai dengan ditambah 6,67, hasilnya 100%. Ini adalah TDF data kelompok. Ciri utamanya ada kolom intervalnya. Oke, selanjutnya silahkan dibuat sendiri TDF dari 30 data berikut ini dengan cara yang sudah saya ajarkan sebelumnya di depan tadi. Oke, selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.